Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, intervensi Kota Tomohon memiliki tujuan utama untuk meningkatkan safety and security bagi seluruh warga dan pengunjung Tomohon. Untuk mencapai tujuan ini, ada 9 output yang direncanakan untuk menghasilkan 3 outcome utama bagi Kota Tomohon, yaitu adanya peningkatan pemahaman mengenai kondisi safety and security di Kota Tomohon, dan stakeholders ikut terlibat dalam pemahaman tersebut. Strategi digital safety and security dikembangkan, disetujui, dan diadopsi oleh pemerintah Kota Tomohon, dan juga adanya peningkatan kapasitas dari Kota Tomohon untuk menangani safety and security kota. Dengan 2 poin tersebut, maka implementasi dapat dilaksanakan dan strategi monitoring dapat ditetapkan. Maka untuk intervensi Kota Tomohon, output tersebut terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama penilaian, fase kedua membentuk strategi, fase ketiga dan keempat adalah implementasinya dan kelanjutan jangka panjang. Di fase pertama intervensi ini, konsultan bersama Kota Tomohon akan melakukan penilaian safety and security dan melakukan rencana keterlibatan stakeholders. Outcome dari fase 1 ini adalah peningkatan pemahaman tentang kondisi safety and security saat ini dengan memastikan stakeholders terkait juga ikut terlibat. Untuk mencapai outcome ini, maka pertama akan dilakukan assessment safety and security pada kondisi saat ini. Aktivitas yang diperlukan untuk asesmen tersebut adalah menentukan monitoring matrix untuk intervensi ini, mengumpulkan dan menilai data untuk memperkirakan tingkat masalah safety and security di Tomohon, mengumpulkan data dan menilai kemampuan atau kapasitas pemerintah Kota Tomohon untuk menangani insiden-insiden tersebut, asesmen infrastruktur dasar yang ada dan yang dibutuhkan, evaluasi dampak dari inisiatif yang sudah ada di tingkat nasional, provinsi, dan kota yang berkaitan dengan peningkatan safety and security, lalu melakukan riset pengalaman kota lain dengan mencari case study internasional maupun lokal dengan konteks dan skala yang bisa kita pelajari untuk solusi Kota Tomohon. Semua ini disosialisasikan dan diverifikasikan melalui diagnostic workshop dengan stakeholders. Stakeholders yang akan diikutsertakan memerlukan perencanaan juga yang disebut dengan JETSI Plan, Gender Equality, Disability, Social Inclusion, untuk memastikan semua pihak, terutama yang sering terlupakan dan kelompok-kelompok marginal juga diikutsertakan dalam pengembangan intervensi ini. Setelah fase asesmen selesai, maka akan dilanjutkan ke fase berikutnya, yaitu membangun strategi digital safety and security dan meningkatkan kapasitas kota dalam menghadapi masalah safety and security. Outcome dari fase ini adalah strategi digital safety and security yang dapat dikembangkan, disetujui, dan diadopsi oleh pemerintah Kota Tomohon, dan kapasitas Kota Tomohon juga meningkat. Langkah pertama adalah membentuk draft strategi digital safety and security dan disosialisasikan dengan stakeholders. Langkah kedua adalah melakukan perencanaan implementasi untuk pilot atau program percontohan. Rencana implementasi tersebut paling tidak termasuk agenda, bisnis model, monitoring plan, dengan indikator kesuksesan. Di fase ini juga akan ada capacity building dengan rangkaian training terutama untuk penilaian dari asesmen di fase 1 yang perlu ditingkatkan. Capacity building juga tidak hanya untuk pihak-pihak pelaku intervensi ini, tetapi juga menambah wawasan kepada masyarakat umum. Kembali ke pembahasan tahap pertama dari fase kedua ini, ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan untuk pembentukan strategi digital safety and security. Komponen pertama adalah guidelines atau panduan digital safety and security, terutama untuk command center. Komponen kedua adalah sistem integrasi berupa software di command center untuk melakukan sinkronisasi dan memusatkan informasi agar memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sistem integrasi ini juga memastikan adanya pembagian data antar dinas dan pihak terkait. Komponen ketiga adalah komponen fisik berupa perbaikan, pembuatan, dan rencana pemeliharaan alat-alat digital atau hardware
untuk mendukung pengumpulan informasi dan data dengan menganalisis kebutuhan dan penempatan dari hardware yang berupa CCTV dan EWS. Untuk pembentukan komponen pertama, guidelines atau panduan digital safety and security, hal-hal yang perlu diperhatikan terutama adalah mekanisme politik dan kelembagaan yang kuat di command center untuk implementasi yang efektif. Protokol yang jelas harus dikembangkan mengenai pembagian data antar dinas atau pihak terkait dan kepemilikan data juga harus jelas. Integrasi dengan pembangunan dan program prioritas kota lainnya. Peraturan dan pedoman diterapkan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran privasi. Strategi untuk program pelatihan dan rencana sosialisasi publik. Komponen kedua adalah sistem integrasi berupa software di command center. Sistem integrasi ini dapat melakukan sinkronisasi, memusatkan informasi agar memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sistem integrasi ini juga memastikan adanya pembagian data antar dinas dan pihak terkait. Untuk mengembangkan sistem integrasi ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pembentukan layout command center, mekanisme integrasi antar dinas, dan software yang akan digunakan untuk memanfaatkan informasi dan data safety and security yang terkumpul. Mekanisme pelaporan insiden, sistem dan mekanisme pemantauan dan pengiriman bantuan, memastikan juga kebijakan privasi tetap ada, dan strategi pemeliharaan atau maintenance sistem ini. Komponen ketiga ini berhubungan dengan hardware. Dengan mengadakan perbaikan, pembuatan, dan rencana, pemeliharaan atau maintenance alat-alat digital yang akan mendukung pengumpulan informasi dan data. Hardware yang difokuskan berupa CCTV dan Early Warning System atau EWS di titik-titik bencana dan data akan terhubung ke command center. CCTV akan digunakan untuk meningkatkan cakupan keamanan di kota dengan menggunakan intelligence software untuk traffic, face recognition, dan fire detection. Early warning system yang direncanakan berupa sensor untuk tanah longsor dan banjir bandang yang akan ditempatkan di titik-titik rawan bencana. Outcome ketiga adalah adanya implementasi dan strategi monitoring. Implementasi awal atau percontohan akan difokuskan saat fase ketiga dan strategi monitoring di fase keempat. Untuk implementasi pilot ini, aktivitas yang diperlukan adalah setup teknis untuk implementasi seperti menyiapkan command center agar dapat digunakan secara maksimal, lalu juga pengembangan software dan hardware. Training untuk staf implementasi, menjalankan implementasi pilot tersebut, lalu setelah menjalankan implementasi ini sekitar paling tidak 2 bulan, maka dampak dari implementasi ini akan diukur. Workshop dengan stakeholders dan pengguna untuk mendapatkan feedback tentang hasil dari implementasi pilot ini. Setelah melakukan implementasi pilot ini, maka akan dilakukan perencanaan untuk mengembangkan intervensi ke skala yang lebih besar dan juga potensi replikasi untuk kota lain. Tergantung dari asesmen dan analisis di awal, perluasan skala implementasi bisa ditingkatkan ke daerah yang lebih luas atau skala kota dengan mempertimbangkan karakteristik yang berbeda di setiap area di kota, seperti kepadatan yang lebih rendah, pemukiman yang terpencar, atau kondisi topografi yang berbeda. Fase terakhir akan dilanjutkan dengan implementasi berskala berdasarkan rencana yang ditetapkan di akhir fase 3 dan diakhiri dengan menyusun exit dan monitoring strategi untuk kelangsungan jangka panjang setelah intervensi ini selesai.